Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan. Ya, tapi tampaknya memang Pak Nur, tapi ada undang-undang membolehkan. Kalau undang-undang memperbolehkan, tapi tetap aja saya keluarkan. Ya karena memang tampaknya belum yakin. Ini hanya mungkin itu hanya kiasan begitu mungkin maksudnya kalau kita saat kalau boleh begitu ya. Kalau boleh tembak. Tapi di lain kesempatan ada lagi di lain acara Jokowi juga mengatakan agar ditembak di tempat saja seperti itu Pak Nur Khairon. Ini tampaknya memang Presiden geram sekali begitu Pak menunjukkan. Ya, saya kira kan begini ya. Sekarang kita menghadapi situasi di mana banyak pemimpin negara ini mengambil jalan populis ya, jalan yang kira-kira populer di mata masyarakat, meskipun itu bisa menabrak baik, tapi saya putus ini karena kita sudah tersambung dengan Kombes Polisi Slamet Pribadi, Humas Mabes Polri. Halo, selamat malam, Pak Slamet. Humas PNS, selamat BNN. Humas Mabes Polri. Halo, selamat. Selamat malam, Mbak Rama. Iya, selamat malam. Di sini ada Pak Nasrullah, juga ada Pak Nur Khairon dari HAM, Komnas HAM. Ya, gimana apa kabar buat dua narasumber? Ya. Alhamdulillah Pak, selamat. Baik, Pak. Bapak, apa kabar Pak? Ya, baik Pak Nasrul, Pak Khairon. Udah di Mabes sekarang Pak, nggak di BNN lagi Pak ya? Iya, saya di Humas Polri sekarang. Alhamdulillah Pak, sukses. Apa soal narkotika? Iya, itulah Pak. Dengan adanya seruan begitu ya dari Presiden agar tembak di tempat ini, bagaimana Polri menyikapinya Pak? Iya, pada saat Hari Anti Narkotika tahun 2016, Presiden menyampaikan para pelaku bandar itu adalah pembunuh massal. Kemudian kalau pelanggar HAM terhadap ratusan orang, bahkan jutaan orang, nah begitu. Kalau perlu didor. Tapi ada tambahannya, kalau hukum mengatur, itu. Implementasinya adalah tentu para penegak hukum, baik di kantor maupun di lapangan, akan melakukan tindakan yang tegas, keras, tapi terukur. Jadi manakala itu membahayakan petugas, kemudian membahayakan publik, tentu ada ukur-ukurannya untuk melakukan tindakan. Misal, ada peringatan pertama, kedua, lalu pertama, kedua itu peringatan, kemudian bisa langsung mematikan tergantung eskalasi. Kemudian yang ketiga itu bisa juga melumpuhkan terlebih dahulu. Itu kira-kira. Jadi tetap sesuai protap ya Pak ya? Harus. Jadi penegak hukum itu di dalam melakukan penindakan itu harus sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika, asas dan sebagainya. Akan tetapi tegas, keras harus dilakukan karena menjaga kewibawaan negara. Tapi hukum tetap harus dihormati dan dipatuhi. Tidak boleh semenang-menang itu. Iya, Pak Slamet, bagaimana dengan tadi itu ada Pak Nur Khairon juga mengatakan sebaiknya untuk memberantas narkoba ini lebih fokus, lebih dahulu memberantas dulu aparat-aparat yang oknum-oknumnya nih Pak ya, kerap kali menjadi backing ya, yang ini membuat mereka para bandar narkoba itu lebih leluasa. Bisa terjadi. Indikator peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika itu ada beberapa hal. Pertama adalah dari sisi para pelaku dan penjahatnya. Yang kedua ada dari sisi penegak hukum dan penegakan hukumnya. Yang ketiga adalah dari sisi konsumen, pembeli, orang yang membutuhkan narkotika. Ketiga-tiganya harus dilakukan secara serempak, seimbang, komprehensif. Tidak boleh ada yang satu lebih maju. Jadi tiga-tiganya harus berjalan serentak. Itu Mbak Rama. Ya, mungkin ini masukan ini dari Pak Nur Nasrullah atau Pak Nur Khairon. Pak Nur. Ya, saya kira yang belum kelihatan ketegasan dan ketepatannya di dalam menegakkan hukum itu justru terhadap para aparatur negara
atau mantan-mantan aparatur negara yang masih punya kekuasaan dan jaringan di dalam upaya untuk memberantas jaringan narkoba. Di Indonesia ini sudah banyak yang tahu lah bahwa keterlibatan mereka baik yang masih aktif maupun yang sudah nggak aktif itu turut memperkuat jaringan narkoba sampai bisa masuk ke tingkat RT bahkan ke desa atau ke RT gitu. Nah menurut saya seperti yang saya katakan tadi, lebih baik Jokowi tidak perlu bicara yang aneh-aneh tapi prioritas saja untuk yang pertama-tama tegakkan hukum di aparat negara itu sendiri gitu. Anda sependapat seperti itu Pak Slamet, agar penegakan hukum yang tegas ini terutama ke aparat lebih dahulu? Ya, saya setuju. Tetapi harus diimbangi dengan dua hal yang lain, yaitu pelaku ditindak tegas, konsumen, pembeli, penyalahguna harus mengurangi angka penggunaannya. Tidak boleh. Jadi tiga-tiganya harus berjalan. Karena memang kita tidak bisa menafikan. Tapi yang dipertanyakan oleh Pak Nur Hoiron ini justru itu yang belum tampak Pak. Yang pertama tadi ini banyak orang yang menganggap belum ada langkah konkret begitu Pak. Kalau yang ditangkapin kan sudah banyak Pak. Ada yang 1 ton ditangkap, pelaku yang dihukum mati juga ada. Tapi aparat ini, oknum aparat ini belum ada yang ditindak tegas begitu Pak. Sudah banyak sekali yang diberhentikan dengan tidak hormat di kalangan kepolisian. Kapolri tidak ada angka, tidak ada toleransi terhadap para bandar, kemudian para aparat yang membackingi para bandar itu, termasuk membackingi para penyalahguna. Itu nggak ada toleransi loh. Ada 2 hukuman di sini, hukuman disiplin dan hukuman pidana. Nggak ada toleransi. Pak Buas juga kenceng sekali ketika menemukan aparat baik sipil maupun militer. Pak Slamet, boleh saya sedikit diskusi dengan Bapak? Boleh. Apakah yang selama ini kan Bapak sudah lama di bidang penegakan hukum terkait dengan tindak pidana narkoba ini Pak ya? Ya, apakah yang Bapak rasakan selama ini dari sisi hukumnya, baik proses peradilannya maupun hukum pidana materialnya, ada kekurangan nggak, yang ada hambatan nggak sehingga narkoba ini sulit berantas atau itu Pak? Ada kelemahan hukum nggak yang Bapak rasakan selama ini? Baik hukum pidana formil maupun materialnya Pak? Iya, proses hukum acara pidana soal narkotika rangkaiannya terlalu panjang. Oke, berarti ada keadaan yang sangat mendesak harus dibenahi di bidang hukum Pak ya? Betul. Bapak sepakat nggak untuk narkoba, pemberantasan narkoba ini dikeluarkan sebuah perpu yang sangat genting? Ini kan kalau sekarang ini kan terasa genting bahwa presiden sampai ngomong di tempat, tembak di tempat dan lain-lain. Berarti kan ada sebuah kegentingan dari aspek hukum yang layak seharusnya terbit perpu Pak. Gimana menurut Bapak Pak? Saat ini Pak Budi Waseso BNN dan Kementerian Hukum dan HAM menggagas perubahan amandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pak, kalau perubahan undang-undang masih lama, jadi tidak bisa mengcover waktu yang sangat mendesak. Padahal kalau dilihat narkoba yang Bapak katakan tadi sampai Presiden gergetan kan sangat mendesak ada perubahan. Kenapa tidak lewat perpu saja? Perpu di bidang ini yang diutamakan seharusnya Pak. Iya, pada saat ada Inpres nomor 12 tahun 2011 itu ada gagasan dari BNN agar Inpres ini diperbaiki, ditingkatkan menjadi perpu. Tapi namun saat itu tidak ada respon dari masyarakat maupun dari para pihak. Ya sudah, saat itu sudah responnya kurang. Kalau perpu menurut hemat saya Pak, yang harus merespon bukan masyarakat tapi pemerintah Pak. Iya, karena begini Pak. Nggak bisa itu. Enggak, karena begini Pak ya. Penyampaian kita itu sudah di hadapan kementerian terkait dan lembaga. Di hadapan masyarakat sudah disampaikan, di hadapan para pakar juga sudah disampaikan. Jadi gema itu hanya sejenak di kalangan kementerian dan lembaga plus penggiat dan masyarakat. Tapi kemudian gema itu menghilang pelan-pelan. Seperti itu kira-kira. Tapi kalau memang ada timbul lagi gagasan mengenai perpu, seperti perpu Ormas kemarin, saya kira bagus. Ya, saya rasa mungkin kelembagaan BNN maupun kepolisian sudah
menggaungkan itu, cuman pemerintah lamban meresponnya, Pak. Mungkin begitukah, Pak ya? Memang persepsi Pak Buas sudah berkali-kali menyampaikan, maaf saya menyitir Pak Buas ya. Saya setuju, beliau kita hormati benar, luar biasa Pak Buas. Ya, saya tetap menyitir itu, Pak Buas sudah menyampaikan berkali-kali bahwa masih belum satu persepsi soal perintah Presiden tentang kondisi darurat narkoba. Belum satu hati. Masih hanya 1, 2, 3 kementerian dan lembaga yang bergerak, sementara yang lain masih tenang-tenang. Menganggap bahwa dampak panjang ini biasa-biasa saja. Padahal ini akan terjadi loss generasi pada 10-20 tahun yang akan datang apabila gerakannya tidak masif dimulai sekarang. Itu Mbak. Baik. Terima kasih nih Pak. Selamat pribadi. Selamat malam. Sampai ketemu Mbak Rama, Mbak Nur, dan Mas siapa tadi satunya Pak Khairan. Ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.